Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum minyak dan gas bumi. Perkenalkan, saya Alan Tegar Apriana dan Reza Faki Abdullah serta Marcelino Mikola. Lanjut. Pengertian hukum minyak bumi dan gas. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dari hasil penjualan minyak dan gas bumi akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu regulasi yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, serta berbagai peraturan pelaksanaan. Hukum minyak dan gas bumi terdiri atas 3 suku kata, seperti 1 hukum, 2 minyak, dan 3 gas bumi. Penguasaan negara atas minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Yang ketiga adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang minyak dan gas bumi. Landasan filosofis dari keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambang minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan yuridis undang-undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Tujuannya antara lain: 1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital. 2. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing. Yang ketiga adalah landasan filosofis, yaitu kebutuhan energi dan tenaga listrik memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan kelangsungan roda pembangunan di aspek beban keuangan negara. Sehingga diperlukan suatu aturan yang dapat mengarahkan atau menjadi acuan peraturan daerah dan masyarakat agar pengelolaan energi dan ketenaga listrikan memiliki suatu tata kelola yang baik yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, dengan pertimbangan bahwa energi merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaannya memerlukan aturan yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kedua, masih belum optimalnya sistem penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan energi di daerah. Sektor energi merupakan salah satu sektor pendukung pembangunan sektor-sektor lainnya. Baik, Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. baik, terima kasih Saudara Alan. Saya akan lanjutkan. Kemudian yang keempat ada asas-asas hukum minyak bumi dan gas. Yang pertama yaitu ada asas ekonomi kerakyatan, kedua asas keterpaduan, ketiga asas manfaat, keempat asas keadilan, kelima asas keseimbangan, keenam asas pemerataan, ketujuh ada asas keamanan dan keselamatan, kedelapan ada asas kepastian hukum, kesembilan ada asas berwawasan lingkungan. Kemudian yang kelima, jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kegiatan usaha hulu, dan yang kedua ada kegiatan usaha hilir. Kemudian ada kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Tujuan kegiatan eksplorasi yang pertama, memperoleh informasi mengenai kondisi geologi. Kedua, untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi. Ketiga, tempatnya di wilayah kerja yang ditemukan. Yang kedua, yaitu dasar hukum kegiatan usaha hulu. Yang pertama, pasal-pasal yang mengatur tentang kegiatan usaha hulu. Kedua, pasal 1, angka 7 yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu. Ketiga, pasal 5 yang berkaitan dengan penggolongan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Keempat,
Pasal 6 berkaitan dengan kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu. 5 pasal 9 sampai dengan pasal 22. Yang ketiga, bentuk kerjasama kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan melalui kontrak kerja sama atau KKS. 4. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan hulu. Para pihak yang terkait dalam kegiatan hulu meliputi A. Badan pelaksana. B. Badan hukum. Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Kelima, pola pembagian hasil dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Keenam, bentuk dan substansi kontrak kerjasama. Bentuk kontrak kerjasama adalah berbentuk tertulis, sedangkan substansi harus dimuat dalam kontrak kerja sama dalam pasal 11 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ketujuh, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja sama. Hak dan kewajiban KK Migas atau badan usaha dan bentuk badan usaha tetap berdasar kontrak kerja sama diatur dalam pasal 31 UU nomor 21 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. 8. Jangka waktu kontrak kerja sama dalam pasal 14 sampai dengan pasal 15 UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jangka waktu kontrak dilaksanakan paling lama 30 tahun sejak ditandatanganinya. Waktu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. 9. Hubungan antara kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah. Ketentuan yang mengatur hubungan kegiatan usaha minyak gas bumi dengan hak atas tanah diatur dalam pasal 33 sampai dengan pasal 37 UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian akan dilanjutkan presentasi oleh Saudara Reza Fakih. Terima kasih Saudara Marcel. Selanjutnya, kegiatan usaha hilir. Pengertian kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha. Yang B, dasar hukum kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 7, pasal 23 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang C, bentuk kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Yang D, pelaksanaan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan pengatur. Fungsi badan pengatur. Yang pertama, melakukan pengawasan penyediaan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkut gas bumi melalui pipa. Yang kedua, melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas terjamin. Yang ketiga, peningkatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pembinaan itu meliputi yang pertama, penyelenggaraan usaha pemerintah di bidang minyak dan gas bumi. Yang kedua, penetapan kebijakan mengenai minyak dan gas bumi. Yang ketiga, kemampuan produksi. Yang keempat, kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri. Yang kelima, penguasaan teknologi. Yang keenam, aspek lingkungan dan pelestarian. Yang ketujuh, kemampuan nasional. Yang delapan, kebijakan pembangunan pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi. Pengawasan itu meliputi yang A, konservasi sumber daya dan cadangan minyak dan gas bumi. Yang B, pengelolaan data minyak dan gas bumi. C, penerapan dan kaedah keteknikan yang baik. D, jenis dan mutu hasil olahan minyak dan gas bumi. E, alokasi distribusi bahan bakar dan bahan baku. F, penguasaan dan pengembangan dan penerapan teknologi minyak dan gas bumi. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.